Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dengan NIM 0805 1182025001 dari kelas A. Di sini saya selaku praktikan dari Praktikum Eksplorasi Sumber Daya Laut akan menjelaskan materi tentang pendugaan stok ikan. Jadi dimulai dari pengertian itu sendiri. Jadi pendugaan stok ikan merupakan suatu kegiatan atau pengaplikasian ilmu statistika dan matematika pada sekelompok data untuk mengetahui status stok ikan secara kuantitatif untuk kepentingan stok ikan alternatif kebijakan ke depan. Ini menurut Leonard tahun 2002. Nah, jadi di sini ada dua metode yang akan digunakan, yaitu yang pertama ada metode holistik dan yang kedua yaitu metode analitik. Nah, apa sih itu metode holistik? Jadi, metode holistik adalah metode yang dirancang berdasarkan konsep bahwa populasi atau stok ikan merupakan suatu kesatuan utuh tanpa mengikut sertakan aspek-aspek lain yang menunjang populasinya. Nah, sedangkan metode analitik itu sendiri adalah metode yang digunakan dengan mengikut sertakan aspek-aspek dinamika populasi. Inilah yang membedakan antara metode holistik dengan metode analitik, di mana metode holistik tidak mengikut sertakan aspek-aspek lain, sedangkan metode analitik itu sendiri mengikut sertakan aspek-aspek dinamika populasinya. Baik, selanjutnya di sini kita memahami konsep dasar dari pendugaan stok ikan itu sendiri. Di konsep dasarnya itu dimulai dari CAT. Nah, jadi CAT ini adalah nilai tangkapan atau hasil tangkapan. Nah, sedangkan effort adalah upaya penangkapannya. Jadi bila digabung, CAT per unit of effort atau CPUE, yang bisa dikenal dengan CPUE adalah hasil tangkapan persatuan upaya. Nah, selanjutnya di sini ada Maximum Sustainable Yield atau yang bisa disebut dengan MASY. Itu merupakan hasil tangkapan maksimum yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu ada Fishing Forward Index atau FPI, merupakan hasil tangkapan per unit alat untuk per tahun. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang MSY. Jadi MSY ini adalah singkatan dari Maximum Sustainable Yield, merupakan jumlah tangkapan ikan terbesar yang dapat diambil dari persediaan suatu jenis ikan dalam jangka waktu tak terbatas. Nah, jadi apa sih manfaat dari MSY ini sendiri? Jadi manfaatnya itu ada dua, atau mungkin masih banyak lagi, tapi di sini saya akan mengambil dua manfaatnya saja. Yaitu yang pertama, bisa mengetahui hasil tangkapan termasuk underfishing, optimum, dan overfishing. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui banyak hasil tangkapan yang bisa ditangkap tanpa merugikan suatu populasi, dan juga memiliki hasil tangkapan yang optimum dengan menggunakan alat tangkap tertentu. Nah, sekian, terima kasih paparan dari saya. Biar kita tidak bingung, kita langsung saja masuk ke pengolahan datanya. Baik, sekarang kita akan mengolah data pendugaan stok ikan, di mana bisa kita lihat pada Microsoft Excel ini, di mana ada dua data, di mana itu data ikan, yaitu data tangkapan tahun 2018, dimulai dari bulan April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Selanjutnya di sini ada data trip dengan jenis tangkapan, kelompok jaring, pukat cincin pelagis kecil, dan bubu, serta jumlahnya. Nah, inilah data yang akan kita olah. Nah, apa saja sih yang akan kita cari? Jadi yang pertama-tama, kita itu harus menyalin dulu jenis alat tangkapnya. Nah, jika sudah semua, kita itu akan mencari nilai CPUE, nilai standar, FPI, serta hasil dari per bulan, nilai per bulan dari bulan April sampai bulan Desember. Sekarang kita mulai dengan mencari nilai CPUE. Jadi mencari nilai CPUE ini sendiri menggunakan rumus sama dengan total CT dari kelompok jaring pada data ikan dibagi dengan total CT pada data trip. Enter. Nah, akan mendapatkan hasil, lalu langsung saja kita drag sampai bawah. Selanjutnya ada nilai standar. Jadi nilai standar ini adalah nilai maksimum dari semua CPUE per jenis alat tangkap. Itu dengan rumus sama dengan max, lalu kita drag nilai CPUE-nya. Lalu kita tutup kurung dan klik enter. Nah, jika sudah selesai, kita masuk ke FPI. Jadi FPI ini sendiri adalah nilai CPUE yang dibagi dengan nilai standar. Yaitu sama dengan nilai CPUE dibagi dengan nilai standar, lalu enter. Lakukan hal yang sama dengan pukat cincin ikan pelagis kecil,
itu dibagi dengan nilai standar, enter. Lalu kemudian sama dengan lagi pada bubu dibagi dengan nilai standar, enter. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menghitung nilai setiap bulannya, yaitu kita ambil dari data trip. Jadi dengan rumus sama dengan nilai data trip pada yang kita ambil itu data trip, jadi kelompok jaring dibagi dengan jumlah FPI. Lalu klik enter. Dan jika sudah selesai, langsung saja kita drag semuanya sampai bawah. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan mencari jumlah EST atau jumlah dari semua bulannya. Jadi dengan rumus sama dengan sum, ini kita drag semua, lalu tutup kurung, enter. Nah, lalu kita drag ke samping. Nah, didapatlah hasil semua jumlah EST. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai CI, EST, dan CPUST. Yang pertama-tama kita harus menyalin dulu bulannya, yaitu bulan yang digunakan dari bulan April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, sampai Desember. Itu dimulai dengan mencari nilai CI. Di manakah kita dapatkan nilai CI ini sendiri? Jadi nilai CI itu didapatkan dari jumlah seluruh nilai yang ada pada data ikan, itu nilai ini. Jadi mari kita salin. Lalu pertama-tama kita copy pada bagian di sini dulu dengan copy values biar dia tidak berubah. Selanjutnya kita copy lagi, lalu kita paste di kolom CI dengan menggunakan paste option transpose. Klik OK jika sudah. Nah, jika sudah seperti ini kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya nilai EST. Jadi EST ini sendiri didapatkan dari semua jumlah bulan dari data trip, yaitu yang ini. Dari bulan April kita drag sampai bulan Desember. Selanjutnya kita copy. Lalu kita pindahkan terlebih dahulu ke sini dengan paste values. Kemudian kita copy lagi dan kita paste transpose sama dengan CI tadi. Nah, jika sudah seperti ini kita ratakan seperti itu tabelnya. Nah, selanjutnya ini kita hapus dulu. Nah, jika sudah, kita akan mencari nilai CPUST. Jadi dengan menggunakan rumus sama dengan nilai CI dibagi dengan nilai EST. Enter. Nah, didapatlah hasil 0,30196. Lalu kita drag sampai bawah. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat sheet baru biar lebih enak. Yaitu dengan cara ini udah copy semuanya. Kita copy, lalu kita buka sheet baru, selanjutnya kita paste. Nah, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pengolahan data tadi, yaitu kita akan mengeluarkan summary outputnya. Jadi bagaimana caranya? Jadi di sini kita copy, kita drag dulu. Sudah kita drag ini, kita ke data, kita ke data, lalu kita klik data analisis, kemudian pilih regression. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ini itu output range-nya itu kita pilih, kita ulang dulu. Jadi output range itu kita pilih CPUST, kita drag semua. Untuk input exchange yang kita pilih EST. Lalu untuk labelsnya dicentang, dan untuk output option pilih output range. Itu kita dengan ini output range itu di F. Lalu klik OK. Nah, di sini akan keluar summary outputnya, yaitu ada regression, statistik, regresi, reschedule, intercap, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan mencari OOPT dan MSY. Jadi kita rapikan dulu. Jadi untuk mencari nilai OPT ini sendiri menggunakan rumus
sama dengan minus, jadi buka kurung G17 ini sendiri adalah nilai dari intercap atau koefisien, lalu dibagi dengan buka kurung 2 dikali dengan nilai conversion yang di bawah. Lalu kita klik OK. Nah, akan mendapatkan nilai EOPT-nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai MSY. Rumus dari MSY ini sendiri agak sedikit panjang atau berbeda dari EOPT. Jadi menggunakan rumus sama dengan minus, sama seperti EOPT, tapi di sini bedanya buka kurungnya ada 2, di mana nilai intercap pada koefisiennya itu dipangkatkan 2, kemudian tutup kurung dibagi. Nah, sedangkan kalau EOPT tadi dikali dengan 2, sekarang nilai koefisien yang di bawah ini warna merah ini dikali dengan 4 atau tutup kurung. Kita klik enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai X dan Y-nya. Bagaimana caranya? Jadi di sini kita akan mencari nilai X dan Y. Jadi di sini kita menggunakan 20 data. Yang pertama kita tulis dulu angkanya 1 sampai 20, lalu kita klik tulis kolom X dan Y, di mana memang nomor 1 ini dengan ketentuannya harus 0. Dari atas itu harus 0. Nah, selanjutnya jadi untuk X2 dan Y2-nya untuk X2-nya ini kita menggunakan rumus sama dengan F21. Jadi F21 ini sendiri dari X1. X1 ini ditambah dengan dolar kali dolar, lalu nilai dari EOPT lalu dikali dengan 0,01. Lalu klik OK, lalu kita drag sampai ke bawah. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai Y-nya ini sendiri, yaitu menggunakan rumus sama dengan jangan lupa di setiap kolom atau per kotaknya ini berwarna ini harus di depan itu harus dikasih dolar. Jadi yang biru ini ada nilai dari koefisien dari intercap, lalu kemudian F2 ini dari nilai X ditambah dengan koefisien yang di bawah ini ungu dikali dengan nilai X2 lalu dipangkatkan 2. Jadi klik enter. Jika sudah selesai, selanjutnya kita drag. Nah, jika sudah seperti ini, data yang kita butuhkan telah ada. Selanjutnya kita akan membuat data atau grafik XY scatter. Nah, selanjutnya jika data-data sudah selesai, di sini kita akan buat grafik XY scatter. Jadi gimana caranya? Jadi pertama itu kita drag semua 20 data, kemudian kita pergi ke insert. Klik yang insert scatter, pilih ini. Jika sudah kita posisikan, lalu kita klik, kemudian kita klik kanan, pilih select data. Jadi di sini kita add. Untuk series name-nya itu kita tulis data aktual. Nah, untuk series X values-nya ini kita menggunakan nilai dari EST. Selanjutnya untuk series Y values kita menggunakan nilai dari CI. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita klik yang Y. Kita edit. Series name itu kita ganti dengan metode scatter. Untuk series X values-nya ini kita menggunakan X, Y values-nya itu kita menggunakan Y. Sudah benar, kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat grafik ini biar lebih informatif lagi. Gimana caranya? Di sini kita klik plus ini, lalu kita klik chart trail, chart title untuk memberikan judul. Jadi di sini kita kasih judul hubungan hasil tangkapan
dan upaya tangkapan. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita klik plus lagi, klik di exist titles. Bisa kita tulis di sini ini adalah, kita hapus dulu. Yaitu adalah hasil tangkapan dengan satuan ton. Kemudian di sini upaya penangkapan. Itu upaya penangkapan. Selanjutnya kita lebih informatifkan lagi dengan klik pada data orange ini saja, klik data labels. Selanjutnya untuk legends itu kita klik biar bisa mengetahui bahwa untuk grafik biru ini sendiri menggambarkan metode Scapper, dan untuk yang warna orange itu menggambarkan tentang data aktual. Nah, hasil grafiknya sudah selesai. Selanjutnya kita perbesar biar lebih jelas. Nah, inilah hasil dari pendugaan stok ikan. Jadi, misal kita ambil dari data yang ini, yaitu mendapatkan nilai 155.283. Jadi, nilai ini didapat dari nilai CI pada bulan Agustus, yaitu 155,28. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ketahui bahwa jika grafik yang biru ini condong ke kanan, itu mengakibatkan atau terjadinya overfishing. Jadi kalau grafiknya itu berada di tengah-tengah ini, maka itu tandanya grafiknya optimal atau dalam masa normal. Nah, jika condong ke kiri berarti grafik ini menandakan itu underfishing atau kekurangan atau tidak memenuhi target. Nah, sekian dari materi atau paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.